Garju Pleasure TV Film di sini. Nah, di video ini saya akan bahas inilah perbedaan aksi-aksi yang ada di manga dengan yang ada di anime One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kali ini saya akan bahas nih beberapa perbedaan yang ada di manga dan juga di anime One Piece ini. Dimana saya pernah membuat vote dan banyak sekali user anime only-nya, sehingga kadang banyak hal yang sebenarnya tidak ada di manga ternyata ada di anime. Atau bahkan ada hal-hal yang benar-benar diubah ketika ditampilkan di anime ini. Untuk jawabannya sudah jelas, karena perlu diingat juga anime ini biasanya konsumsi untuk para bocil juga. Jadi ada beberapa bagian yang harus dibuat lebih lebay lah agar penonton lebih senang alias fightingnya lebih mantap. Karena bukankah bocil kan lebih suka tuh yang namanya tarung-tarung, serta mungkin perubahan lainnya yang sangat signifikan yaitu sehingga dapat ditonton oleh penonton di bawah umur alias ada beberapa bagian yang disensor. Oh iya, buat yang belum tahu juga, anime ini dibuatnya bukan oleh Oda, melainkan oleh Toei Animation. Jadi jika ada libur anime atau apapun itu bukan salah Oda, melainkan dari pihak Toei-nya yang kadang memang sengaja diliburkan agar anime tidak semakin dekat dengan chapter manga. Serta Toei pun tidak selalu mengonfirmasi tiap episode yang mereka rilis kepada Oda Sensei. Ya, selama mereka tidak melenceng terlalu jauh yang pernah terjadi di Arc Alabasta, di mana di situ Oda masih menerimanya. Di mana ada banyak sekali beberapa perbedaan antara anime dan manga yang sangat signifikan. Tapi mungkin di sini akan saya rangkum beberapa saja yang menurut saya cukup epic juga. Jika responnya baik, akan saya berikan list lanjutan. Nah, serta satu juga yang perlu saya peringatkan, saya tidak akan memasukkan klip atau mungkin video dari anime di video ini. Tidak jelas karena itu akan membuat copyright. Mungkin untuk klipnya atau dari animenya kalian bisa cari sendiri di Google atau di YouTube jika memang ada yang mengupload ya. Jadi di sini saya benar-benar hanya menceritakan saja. Mungkin beberapa yang kita tahu adalah ketika Sanji ditusuk oleh Absalom tepat di dadanya. Dimana menurut saya ini momen yang cukup mengerikan sih jika ditampilkan di anime dan ditonton oleh para bocil-bocil. Jadi akhirnya di anime tidak ada atau benar-benar dihilangkan adegan penusukan itu. Lalu selanjutnya yang tidak kalah epik dan tidak kalah seram adalah muka Shirohige. Ya, ini sebenarnya sudah sangat terkenal sih, dimana pertarungan Shirohige melawan Akainu yang sangat epik itu terjadi perbedaan yang luar biasa antara manga dan animenya. Dimana di anime Akainu menyerang perut Shirohige sampai bolong 2 kali. Tapi jika kalian lihat di manga, di situ bahkan Akainu menyerang muka Shirohige dan menghilangkan setengah kepalanya. Dimana itu pertama kalinya Oda membuat sesuatu yang sangat ekstrim ke suatu karakter di One Piece dengan menghilangkan setengah kepalanya. Yaitu menjadi bukti Yonko hilang setengah kepala saja masih dapat sekuat itu. Itu yang dapat kita rasakan bagi pembaca manga ya. Lalu selanjutnya yaitu ketika Law ada di Sabundi Archipelago. Mungkin buat yang lupa, munculan Law di pelelangan manusia itu sangatlah epik, dimana di manga kita melihat ketika Kid juga ada di sana bersama dengan Law langsung mengeluarkan jari tengahnya kepada Kid alias fuckboy. Tapi di anime tidak ada scene itu sama sekali alias langsung di-cut dan dihilangkan begitu saja. Ya wajar sih jika diperlihatkan fuckboy itu maka itu akan menjadi 18+ biasanya. Lalu selanjutnya juga adalah kematian dari Belemere. Ya, buat yang lupa, Belemere ini adalah ibu angkat dari Nami dan Nojiko semasa kecilnya. Dia dulunya adalah seorang angkatan laut. Perbedaannya yaitu cara kematian Belemere ini. Di manga, dia mati dengan cara yang cukup mengenaskan. Setelah dia tidak bisa membayar upeti untuk dirinya, akhirnya dia ditembak oleh Arlong tepat di dahinya. Sementara di anime, dia ditembak di dadanya. Nah, lalu selanjutnya adalah ketika Luffy terkena cakram. Mungkin sudah pada lupa sekali. Karena scene ini terjadi awal sekali, tepatnya ketika Luffy di kampung halaman Usopp. Di situ Luffy yang tertidur akhirnya diinjak oleh Nami dan Django alias anak buah dari Kapten Kuro
yang sedang dalam kondisi melempar cakramnya ini. Dimana di anime, cakram tersebut ditahan dengan gigi Luffy. Tapi di manga kita tahu, cakram tersebut terkena tepat di belakang kepala Luffy. Lalu selanjutnya yaitu Bartolomeo. Ya, mungkin ini juga sesuatu yang banyak miss bagi kita semua. Bartolomeo ini memang dikenal sebagai si kanibal atau orang yang sangat kejam. Keadaannya yaitu setelah Luffy memenangkan blok C, di situ Barto mendengar ada yang mengejek Luffy senpai sehingga dia ini sampai sangat kesal sekali. Di manga kita melihat dia motong lidah orang yang mengejek Luffy senpai tersebut. Sedangkan di anime, ya dia hanya membiarkan orang tersebut pergi begitu saja tanpa diperlihatkan dia memotong lidah dari orang tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah kelebayan saat bertarung atau mungkin berlebihan lah. Ya sebenarnya sangat banyak sekali kasus untuk bagian ini. Untuk contoh pertamanya adalah ketika Luffy melawan Hody. Di anime, Luffy butuh effort lebih untuk memberikan luka kepada Hody ini. Lebih tepatnya dengan beberapa pukulan lah. Tapi di manga, kita semua tahu Luffy hanya butuh satu hit saja ketika dia serius dan buat Hody Jones terluka yang cukup parah. Itu benar-benar satu hit saja di manga loh. Serta ketika Luffy melawan Doflamingo, tepatnya di scene terakhir alias King Kongan. Di anime, kita diperlihatkan bahwa benang dari Doflamingo ini dapat sedikit menembus Busou Shakuhaki dari Gear 4 Luffy. Dan mereka sempat saling beradu kekuatan di sana. Di mana di manga bahkan tidak ada serangan Dovi pun yang bisa melukai tubuh Gear 4 Luffy. Dan ketika King Kongan diserang, dia langsung menghantam Doflamingo dalam hitungan detik. Alias tidak ada seperti adu kekuatan lah, melainkan Luffy langsung menghantam Doflamingo ke tanah dengan sangat cepat. Jadi sebenarnya dari situ saja persepsi orang terhadap pertarungan Luffy dan Doflamingo pun sudah sangat jauh antara anime dengan manga. Lalu apalagi yang terbaru ini nih? Tepatnya di Wano Kuni, ketika Sutenmaru alias Asura Doji dia melawan Jack. Di mana di anime terlihat sangat sengit sekali pertarungan mereka. Bahkan Sutenmaru ini sampai terluka cukup banyak ketika melawan Jack. Padahal di manga, bahkan Jack sendiri tidak bisa melakukan apa-apa terhadap Asura dan dia dapat melukainya dengan sangat mudah sekali. Ini benar-benar sudah sesuatu yang sangat menyimpang menurut saya. Dimana pasti buat pandangan anime only, kalian akan langsung berkata, ih Jack ini kuat nih, Sutenmaru lemah dia begitu doang kekuatannya. Tapi di manga, kita tahu Sutenmaru ini benar-benar diperlihatkan orang yang benar-benar cocok mendapatkan title sebagai 3 samurai terkuat dari Kozuki Oden. Dan dia adalah lawan yang kuat yang dilawan oleh Kozuki Oden juga. Ini benar-benar sudah perbedaan persepsi kembali. Lalu selanjutnya yang terbaru lagi adalah, ya sejujurnya saya tidak begitu masalah untuk menambahkan beberapa scenes terkait pertarungan di anime. Namun yang paling penting adalah agar pihak Toei, lagi-lagi saya katakan, tidak memberikan persepsi lain dari pertarungan yang ada. Seperti contohnya yang barusan saya katakan, di anime Sutenmaru kesusahan melawan Jack, padahal di manga jauh lebih mudah. Lalu yang baru juga yaitu di anime kita diperlihatkan Sanji dapat menendang balik X-Drake di mode Zoan dan buatnya tidak terlihat atau mungkin ya seperti sudah kalah lah. Dimana situ Sanji tanpa menggunakan Red Suit-nya alias dengan mode manusia normal. Padahal di manga tidak terlihat X-Drake dikalahkan seperti itu. Hanya sehabis Sanji clash dikit, dia langsung kabur untuk menyelamatkan Hiyori sama seperti Zoro. Mungkin beberapa hal minor tapi bisa memberikan persepsi lain dari manga sih untuk beberapa tambahan itu. Dimana di anime pasti banyak juga yang menyangka, wih Sanji hebat banget, bisa ngalahin X-Drake yang sudah di mode Zoan-nya. Walaupun di manga kita tidak melihat sama sekali ke bagian sana. Nah mungkin selanjutnya yaitu adalah tato dari S ini. Mungkin ini juga sudah sesuatu yang dapat kita sadari. Awalnya tato dari S ini berbentuk seperti Nazi seperti ini. Tapi dalam perilisan anime ternyata bentuk tatonya sudah diubah. Dan kita pun tahu di manga akhirnya Oda benar-benar mengubah total tato dari S ini. Ya mungkin karena unsur Nazi sih yang sangat sensitif. Lah kalian gak tahu Nazi, seriusan aduh mungkin kalian bisa belajar lagi. Lalu selanjutnya adalah filler yang berlebihan. Ya sebenarnya ada banyak sekali sih yang namanya filler di anime One Piece ini. Tapi sejauh itu benar-benar filler buatan alias story baru is okay. Mungkin contohnya ketika petualangan Bartolomeo bersama Luffy atau mungkin Hancock bersama Luffy itu benar-benar filler dan tidak masalah ada di cerita animenya karena tidak berpengaruh ke cerita One Piece.
Tapi pernah terjadi nih sekali dahulu sekali, tepatnya di Ark Alabasta, di mana di situ Zoro menemukan sebuah poneglyph lain yang bukan poneglyph Robin bersama krokodil. Di mana akhirnya banyak teori-teori lain dari hal itu, padahal di manga tidak ada sama sekali scene yang satu itu. Ini benar-benar filler yang sudah sangat berlebihan menurut saya. Lalu yang cukup epic juga dan sangat mengubah empati kita adalah Zeff dan Sanji. Ini menurut saya benar-benar mengubah semuanya, atau empati kita terhadap Zeff. Dimana kita pun tahu Zeff ini menyelamatkan Sanji ketika dia masih kecil, dan ketika Sanji masih menjadi kacung di kapal orang lain. Di anime, kaki Zeff tersangkut jangkar ketika dia ingin menolong Sanji. Jadi mungkin dapat kita katakan itu sebuah kecelakaan lah. Sedangkan di manga, Zeff memotong kakinya untuk memakan kaki itu sendiri agar dia mendapatkan makanan dan bisa hidup. Dimana semua makanan yang Zeff punya, dia berikan kepada Sanji. Dua momen yang menurut saya mempunyai tingkat empati yang sangat jauh sekali. Yang satu karena kecelakaan, jadi oke lah jika Zeff kehilangan kakinya. Yang kedua karena kesengajaan, dimana Zeff ini memang ingin menolong si bocah Sanji ini. Ya sejujurnya, masih ada beberapa hal lain yang terkait perbedaan anime dan manga. Dan sejujurnya pun, saya tidak melebihkan satu dari kedua ini, dimana manga dan anime ini sebenarnya saling beriringan dalam hal popularitas. Saya pun mengikuti keduanya, yaitu anime dan manga sampai yang terbaru kok. Tapi perlu diingat juga, jika kalian mau mengikuti cerita One Piece yang asli, tepatnya yang dibuat oleh Oda Sensei, itu ada di manganya. Jadi kalau kalian mau tahu jalan cerita sebenarnya dari One Piece, kalian lebih baik baca manganya juga selain di animenya saja. Tapi kalian mungkin bisa mengikuti animenya juga untuk lebih mengetahui petualangan mereka dalam bentuk animasi yang lebih baik. Dimana bahkan ada yang pernah komen, kenapa nggak anime aja yang dibuat terus sih, biar akhirnya nyusul manganya. Ini sebenarnya sangat lucu sekali sih. Anime itu nggak akan ada kalau nggak ada manganya bos. Dan kadang cukup lucu juga ngelihat orang-orang yang anime only, tapi benar-benar seakan-akan dia tahu jalan cerita One Piece dengan sangat lengkap. Ya sebenarnya saya tidak masalah itu hak kalian semua, tapi bukankah kita harus mengerti terlebih dahulu sebelum mengkritik? Jadi lebih baik jika kalian ingin lebih mengenali atau mengetahui jalur cerita One Piece, ikuti manganya juga dan tidak hanya animenya saja. Nah jadi begitulah menurut saya tentang perbedaan antara anime dan manga ini. Dan mungkin ada sedikit informasi perbedaan keduanya yang sudah saya sampaikan. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian, seperti mungkin kelebihan atau kekurangan dari manga dan anime di kolom komentar, serta mungkin juga jika ada yang ingin menambahkan, bang, ini ada juga loh perbedaan scenes di anime dan manga. Langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.